Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Pada kesempatan ini saya berharap saudaraku semuanya di rumah atau dimanapun saudara berada dalam keadaan yang sehat ya. Itu menjadi doa kami, doa harapan kami semuanya bagi kita semua di masa-masa pandemi ini ya. Tetap menjaga kesehatan ya. Dan menjaga supaya saya dan saudara itu jangan sampai terpapar dengan virus yang sedang mewabah saat ini ya. Dan yang perlu kita ingat bahwa memang penting kita untuk menjaga imun tubuh kita ya, agar tidak terpapar dengan COVID atau berbagai penyakit yang akhir-akhir ini sedang mewabah ya. Namun perlu juga kita sadari bahwa memang tubuh kita ini tidak hanya terdiri dari tubuh saja ya. Tetapi kita mengenal istilah kalau tubuh kita itu terdiri dari jiwa juga dan roh. Jadi tubuh, jiwa dan roh. Nah, kalau tubuh kita itu kuat ya, memang ada banyak virus penyakit yang bisa menyerang kita, tetapi karena imun tubuh kita kuat, ada banyak asupan protein dan akhirnya membuat kita tubuh kuat ya. Makan secara teratur ya, bahkan ada yang sehari bisa makan 3 kali 4 kali ya, agar tubuh kita menjadi kuat. Tetapi ingat ya, pada waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun ya, iblis itu coba menawarkan sesuatu kepada Tuhan Yesus agar Yesus melakukan itu. Yaitu pada waktu Yesus sedang lapar, iblis datang dan berkata, "Jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti." Nah, apakah Tuhan Yesus melakukan itu? Yesus tidak terpengaruh dengan bujuk rayu iblis. Yesus berkata bahwa tubuh kita ya, hidup ini bukan saja untuk roti. Jadi manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari makanan saja untuk tubuh jasmaninya. Tapi manusia tidak bisa hidup tanpa makanan rohani. Jadi kalau tubuh kita itu kuat karena makanan-makanan yang kita konsumsi setiap saat, semestinya kalau dalam sehari kita makan 3 kali, nah berapa kali dalam sehari kita akan memenuhi jiwa dan roh kita agar kita kuat menghadapi persoalan hidup ya. Ingat kalau walaupun saudara punya fisik seperti Simpson ya, tetapi karena mentalnya, karena rohnya pada waktu itu menjadi lemah ya, dia gampang sekali terpengaruh dengan godaan iblis. Dia hancur karena rohnya, jiwanya itu tidak begitu kokoh ya. Jadi kokohnya seorang pribadi itu bukan hanya terlihat dari fisiknya yang besar dan kekar ya. Tetapi kalau dalam hidupnya itu seimbang ya. Rohaninya kuat ya, imannya kuat, juga fisiknya kuat ya. Ya, ada istilah dalam dunia olahraga, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuatnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ya. Bagaimana supaya kita itu menjadi pribadi yang kuat di dalam mengikut Tuhan ya, dalam menjalani kehidupan saat ini ya, di tengah-tengah beragam persoalan yang terus terjadi dalam kehidupan kita ya, agar kita menjadi kuat, kita harus makan firman Tuhan bukan hanya sekali sehari, tapi berkali-kali kita makan firman Tuhan. Bukan saudara taruh air itu saudara minum atau makan film ini ya, bukan. Tapi membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari agar roh saudara menjadi kuat, jiwa saudara tidak merana ya. Karena ada banyak orang sekarang yang jiwanya lagi merana, orang lagi stres, depresi karena kehilangan pekerjaan, karena masalah ekonomi dan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, pada kesempatan ini mari kita akan membahas apa yang dikatakan oleh surat Ibrani ya. Dalam Ibrani pasal 12 berkata demikian ya. Karena kita mempunyai banyak saksi ya, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman,
dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Ya. Nah, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Nah, bagaimana supaya kita memahami agar kita itu tidak menjadi lemah dan putus asa di tengah-tengah perjalanan kita di dalam dunia ini selama Tuhan mempercayakan kita hidup dalam dunia ini, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata ya orang itu, saudara, ya, manusia itu, saya dan saudara itu menikmati kehidupan itu dengan beragam persoalan, ya. Dan persoalan terbesar dalam hidup kita itu bukan karena kita disakiti orang, ya. Persoalan terbesar dalam hidup kita bukan karena sakit penyakit yang kita hadapi, ya. Persoalan terbesar yang kita hadapi dalam hidup ini bukan karena terlalu banyak beban persoalan yang kita hadapi, ya. Tetapi persoalan terbesar dalam hidup ini adalah ketika kita menjadi lemah dan putus asa, ya. Saudara lihat, ada banyak orang yang menghadapi persoalan akhirnya menjadi lemah dan putus asa, ya. Tidak jarang di antara mereka yang akhirnya mengambil jalan pintas, ya. Entah itu bunuh diri, mengakhiri hidupnya dengan cara tragis, atau ada banyak orang yang akhirnya ya lari dari rumah, ya, meninggalkan rumahnya, pergi kemana, arah hidupnya tidak tahu, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita, ya. Nah, ada orang yang akhirnya sakit dan tidak kunjung sembuh karena memang dia sudah jadi lemah dan putus asa. Dia sudah tidak mau, ada semangat hidup, ya. Ada banyak orang yang sakit itu dilarang dokter jangan makan ini, jangan makan itu, tapi dia tetap sikat aja. Dia berpikir, enggak, saya bakal enggak sembuh. Jadi dia sudah jadi pesimis dengan kehidupannya. Dia tidak punya lagi asa, dia tidak lagi punya semangat hidup. Nah, pada kesempatan ini coba kita menggali firman Tuhan. Apa rahasianya supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa dalam menjalani kehidupan ini? Satu hal yang perlu kita ingat, menurut surat Ibrani, kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan, ya. Jadi dalam ayat yang pertama yang kita baca tadi, ya. Jadi marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, sekarang hal yang perlu kita perhatikan bagaimana kita menjalani kehidupan ini supaya kita tidak menjadi lemah, ya. Jadi itu sadari bahwa hidup kita ini seperti dalam sebuah arena perlombaan, ya. Dan yang perlu kita renungkan, kalau dalam sebuah arena perlombaan, ya, ada yang disebut dengan pemain kedua, ya. Dalam dunia sepak bola itu ada yang disebut dengan pemain kedua. Siapa mereka? Ya. Pemazmur Ibrani mengatakan kalau pemain kedua itu yang dikatakan dalam ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi, ya. Jadi kita mempunyai banyak saksi, ya, ingat, ya. Jadi pemain kedua dalam hidup kita adalah saksi, ya. Orang-orang yang menonton kita, orang-orang yang menyaksikan kita, ya. Jadi karena dalam sebuah perlombaan itu ada penonton, ya. Hidup kita sedang ditonton, ya. Itu lebih baik. Hidup kita sedang ditonton. Hidup saya dan saudara sedang diamati. Hidup saya dan saudara sedang disoroti oleh orang banyak. Dan perlu ingat kalau seorang penonton itu ada macam-macam, ya. Ada penonton yang menyoraki saudara, memberi semangat, mensupport saudara. Hayo kamu bisa, ya. Ya. Itu membangkitkan semangat kita, kan? Ya, makanya coba lihat dalam dunia olahraga, kalau tidak ada penonton itu kayaknya pertandingannya itu kelihatannya sepi, ya. Pemain juga kadang-kadang kurang bersemangat, ya. Tapi ketika ada ribuan penonton seperti di Eropa itu, stadion itu bisa berisi ada 20.000 yang
isi kapasitas yang banyak sekali, ada yang 20.000 penonton, ada yang 25.000 penonton. Itu dalam sebuah stadion ya. Itu riuh gegap gempita penonton yang memberi dorongan, ayo kamu bisa. Itu akan semakin memotivasi kita ya. Seorang olahragawan untuk bertempur dalam gelanggang pertandingan. Tetapi ingat juga ada penonton-penonton yang mengejek saya dan saudara ya. Ada penonton yang mengamati kita dan justru melemahkan semangat kita ya. Bahkan ada yang melempar dengan botol. Kalau saudara kalau lihat pertandingan sepak bola ya, ada yang melempar dengan botol aqua, ada yang melempar dengan mercon ya. Itu untuk melemahkan pemain. Ada yang menghina, ya ada bahasa-bahasa yang tidak patut kita dengar, goblok misalnya gitu ya. Wong di depan gawangnya tidak bisa ditendang, malah bolanya munter kemana. Oh pemain goblok ya, di lok-lok nih, seperti itu saudara ya. Nah coba dia jadi pemain, memang kalau seorang penonton itu kan gampang aja ya mengomentari. Tetapi coba dia bermain kalau dia bisa seperti yang seperti seorang olahragawan itu. Jadi saudaraku yang diingat ya, ingat yang pertama, kalau kita itu banyak yang menyoroti kita ya. Ada banyak saksi, ada banyak orang-orang yang melihat kita ya. Yang mengamati hidup kita ya. Itu yang perlu kita renungkan ya. Jadi saudara dalam menghadapi perjalanan hidup dalam mengikut Kristus, memang ada orang yang memberi support kepada kita, yang memberi semangat, memotivasi. Tetapi ada juga yang seperti yang saya bilang tadi, ngelok-ngeloknya saya dan saudara ya. Mengeceh saya dan saudara, menghina kita ya. Nah itu jangan didengar ya. Jangan didengar, tutup rapat-rapat kuping saudara ketika saudara dan saya itu mendengar ada banyak orang yang menghina saya dan saudara. Ada banyak orang yang melemahkan kehidupan saya dan saudara dengan kata-katanya yang kasar, kata-katanya yang tidak pantas, memaki saudara. Saudara jangan menghiraukan itu ya. Ya, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hal yang sangat penting untuk kita perhatikan di dalam perlombaan iman, di dalam supaya saudara tidak jadi lemah dan putus asa. Ya, kan ada banyak orang yang akhirnya jadi lemah lah, saya sudah tidak mau melayani lagi, saya sudah tidak kuat lagi mengikut Tuhan ya. Buktinya pasangan saya tidak mendukung saya ya. Orang-orang di sekitar saya yang terlihat baik itu tidak mendukung saya ya. Untuk apa ya? Jadi itu sebenarnya suara-suara yang negatif itu adalah suara-suaranya iblis ya. Suara-suaranya iblis kan gitu kan. Caranya dia mau melemahkan kita. Ya dia memakai banyak orang untuk membuat kita itu jadi lemah ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jangan termakan dengan intimidasinya iblis ya. Jangan sampai ya. Jadi supaya saya dan saudara tidak menjadi lemah dan putus asa ya. Tutup rapat-rapat telinga saudara, abaikan perkataan mereka ya. Jangan sampai perkataan mereka itu menghambat langkah saudara untuk mengikut Kristus ya, untuk semakin bersemangat. Jadi jadikan perkataan mereka itu, perkataan negatif mereka itu sebagai satu renungan buat saudara untuk memacu saudara semakin bersemangat ikut Kristus. Amin ya. Jadi jangan sampai terpengaruh. Jangan sampai saudara menjadi lemah karena mendengar orang-orang itu menghina saudara. Ya. Nah, itu yang pertama ya. Karena ada banyak penonton yang mengamati kita. Karena ada banyak saksi yang melihat kita. Karena ada banyak orang yang menyoroti hidup kita. Nah, kita harus jadi saksi buat mereka ya. Jangan justru kita terpengaruh dengan omong-omongan mereka. Dengan komentar-komentar mereka. Saya dan saudara adalah saksi Kristus yang hidup ya. Ya, kalau saudara dan saya terpengaruh dengan omongan mereka, sama saja dengan mereka ya. Ingat ya. Jadi jangan sampai saudara kalah sebelum menyelesaikan pertandingan iman ya, hanya karena orang-orang yang tidak mendukung saudara. Hanya karena saudara dieceh oleh orang-orang. Di dalam gereja juga dalam pelayanan ada banyak kritikan-kritikan pedas yang saudara dengar. Ada banyak sesama majelis, sesama anggota gereja ya. Pelayan Tuhan itu bisa menjatuhkan saudara, menjat saudara. Kamu gak pantas kok jadi pelayan. Nah, ada kan banyak orang kayak gitu. Jangan dengar itu saudara ya. Yang terpenting saudara, jangan sampai langkah kita mengikut Kristus itu dilemahkan
oleh komentar-komentar yang disusupi oleh iblis ya. Ya, itu yang perlu kita renungkan ya. Karena jadikan semua itu sebagai pemicu untuk saudara semakin bersemangat mengikut Kristus. Amin. Nah, itu yang pertama ini. Dan yang penting di sini yang kedua ya. Kenapa kita tidak boleh menjadi lemah dan putus asa? Ya. Yang kedua jawabannya karena kita memiliki tugas dan tujuan. Ya. Kita memiliki tugas dan tujuan ya. Di dalam ayat 12, pasal 12 ayat 1 bagian B, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita ya. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi yang kedua yang perlu kita renungkan ya, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa adalah apa? Karena kita mempunyai tugas ya. Tugas saya dan saudara adalah berlomba-lomba di dalam Tuhan. Ya, ya, berlomba-lomba di dalam Tuhan. Ikut Tuhan itu seperti seorang sedang berlomba. Ya. Saudara mengikut Tuhan, saya dan saudara mengikut Tuhan itu bukan asal-asalan, bukan santai-santai sekarang. Ya, bukan aras-arasan. Mari kita mengikut Tuhan itu seperti seorang yang sedang berlomba. Ya, berjuang sungguh-sungguh, saudara. Ya. Jangan sampai saudara menjadi lemah dalam perjuangan iman, dalam perlombaan iman ya. Jadi kalau seandainya saudara sedang menghadapi tekanan, selesaikan tugas pelayanan ya. Tugas saya dan saudara adalah berlomba ya. Ingat kita sedang mengerjakan iman kita seperti itu saudara ya. Saudara sedang mengerjakan iman saudara ya. Sedang berlomba-lomba di dalam iman ya. Jadi jangan sampai kita menjadi lemah dan putus asa. Tugas kita adalah mengikut Tuhan. Ya. Berjuang sungguh-sungguh untuk ikut Tuhan. Supaya saya dan saudara bisa masuk surga. Itu yang paling penting ya. Jadi tugas kita seperti itu. Ya. Jangan sampai saudara terlalu terpengaruh dengan sesuatu ya. Ya. Tujuan dari tugas saya dan saudara ya. Untuk keselamatan pribadi kita ya. Jadi keselamatan kita tidak akan ditanggung oleh orang lain ya. Orang lain tidak akan mungkin menolong tidak akan mungkin mengambil alih saudara untuk bisa selamat ya. Ya. Tapi kita yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri melalui iman kita kepada Kristus ya. Ya. Istri saya tidak bisa menyelamatkan saya ya. Anak-anak saya tidak bisa menyelamatkan saya. Kita diselamatkan itu tanggung jawab pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Semakin sungguh-sungguh saudara berjuang untuk mengikut Tuhan, saudara akan mendapatkan apa yang dinamakan keselamatan kekal. Ya. Saudara akan masuk dalam surga kekal. Ya. Jadi kalau kita itu sedang menjalani kehidupan ini, ingat bahwa kita punya tugas. Tugas kita adalah berlomba-lomba di dalam Tuhan. Berlomba dalam pelayanan, berlomba untuk ikut Tuhan. Berlomba untuk bersekutu, berlomba dalam banyak hal ya. Jadi semua yang kita lakukan itu harus dilakukan dengan penuh semangat ya. Ya itu yang perlu kita perhatikan. Jangan aras-arasan ya. Harus semangat, harus ada niat dari dalam diri karena saya ini sudah diselamatkan, saya harus memperjuangkan iman saya, keselamatan saya supaya saya nanti masuk surga. Ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak menjadi lemah? Ya, selain kita mengingat kalau saya ini punya tugas yang saya harus selesaikan. Ya. Yang ketiga yang perlu kita renungkan dalam hidup ini, bagaimana supaya kita itu tidak menjadi lemah. Ya. Nah ini yang penting saudara. Ya. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi ya, ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya. Yang memimpin kita di dalam iman. Ya. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya. Jadi kalau bagian yang ketiga itu, bagaimana supaya kita tidak menjadi lemah, ya arahkan pandanganmu kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, kalau seorang yang sedang berlomba, misalnya seorang pelari yang berlari dengan menundukkan kepala sambil berlari, dia pasti gagal. Seorang pelari yang menengok kiri kanan, dia pasti gagal. Seorang pemain bola yang tidak fokus kepada gawang,
Ya. Dia tidak juga melihat bola, ya, tidak melihat lawan, ya. Dia pasti akan kalah, ya. Jadi timnya itu pasti kalah, ya. Jadi kalau kita dalam perlombaan, dalam sebuah arena perlombaan, ya, pandangan kita harus ke depan, ya. Harus ke depan, seperti yang dikatakan oleh surat Ibrani. Ya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju ke depan, ke Kristus. Ya, siapa yang di depan saudara? Tuhan Yesus. Ya, Dia ada di depan saya dan saudara. Ya, Dialah yang perlu kita pandang. Ya, itu yang. Kenapa Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Ketika kita mengalami satu persoalan hidup, kecenderungan orang itu menjadi self pity, mengasihani diri sendiri. Ya, itu berbahaya Bapak Ibu. Ya. Dia menjadi egois, ya, menyalahkan orang lain, ya. Dan dia ada banyak orang yang saya lihat kalau dia ada masalah dia pingin lari keluar kemana, ya. Seperti Elia, ya, ketika Elia itu takut diancam oleh Isabel, dia pergi ke sebuah tempat yang sunyi dan tersembunyi dan tidak ada seorang pun di sana, ya. Itu dan di sana dia mengasihani dirinya sendiri. Dia menyalah-nyalahkan dirinya sendiri, ya. Bahkan dia menyalahkan Tuhan, ya, ya. Dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, dengan nenek moyangnya Musa, ya. Dia sudah tidak mau makan lagi. Nah, ini berbahaya, Bapak. Karena pandangannya tertuju kepada masalah yang sedang dia hadapi. Dia tidak menengok kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi pada saat ini ketika Anda sedang mengalami masalah, tegakkan kepala Anda, ya. Pandang kepada Kristus, ya. Jangan melihat pada masalahmu, ya. Jangan biarkan pemikiranmu atau pandanganmu itu hanya terus tertuju kepada masalah, ya. Itu yang perlu kita renungkan, ya. Jangan sampai pikiran kita ini ditawan oleh masalah. Ya. Karena pandangan kita tertuju kepada masalah. Dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 5b berkata begini. Ya. Inilah yang dilakukan Paulus, ya. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Kenapa dia mampu menawan pikirannya? Segalanya kepada Tuhan. Ya. Karena fokusnya kepada Tuhan, pandangannya kepada Tuhan, ya. Kita harus memalingkan pandangan kita kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lain, bukan kepada masalah, bukan kepada orang yang menyebabkan kita jadi bermasalah, ya. Sudah perhatikan juga dalam Mazmur pasal 16 ayat 8 berkata begini, ya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, ya. Sekali lagi, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Oh, luar biasa ayat ini, saya senang sekali, ya. Jadi katanya, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Nah, kalau orang memandang kepada Tuhan, dia tidak akan goyah. Ya, berarti kan gitu, ya. Kalau saudara tidak memandang kepada Tuhan, saudara dan saya pasti goyah dengan masalah yang saudara hadapi. Ya. Jadi sekali lagi, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Berhentilah untuk menoleh ke kiri ke kanan, untuk menyalah-nyalahkan orang, ya. Berhentilah untuk melihat masalahmu karena masalahmu tidak akan selesai-selesai. Ya. Tapi ketika engkau mengalihkan pandanganmu kepada Tuhan, ya. Ya. Bagaimana pemahaman mengalihkan pandangan kepada Tuhan? Ya. Dalam surat Ibrani dikatakan, ya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Ternyata ketika kita mengalihkan pandangan kepada Kristus, kita melihat bahwa ternyata kita mengerti akhirnya. Ternyata Tuhan sedang menyempurnakan iman kita, ya. Dia menjelaskan di sini, ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Jadi ingat ketika kita ada masalah, Tuhan sedang memimpin iman kita, ya, kepada Dia, ya. Dan yang sedang menyempurnakan iman kita melalui masalah itu. Jadi masalah itu sedang menyempurnakan saya dan saudara. Persoalan itu sedang membentuk iman saya dan saudara, ya. Kalau kita melihat pada Tuhan, Tuhan akan mengarahkan kita kepada pemikiran seperti itu.
Tapi ketika saudara mengalihkan pandangan saudara pada masalah, saudara akan berkata bahwa masalah ini membuat saya hancur. Masalah inilah yang membuat saya jadi seperti ini ya. Atau saudara melihat kepada orang-orang, inilah yang membuat saya jadi seperti ini ya. Itu hanya akan muncul pikiran-pikiran negatif seperti itu. Tapi ketika saudara memandang kepada Tuhan ya, Tuhan akan membuat saudara berpikir, saudara akan melihat ternyata iman saya ini sedang dibentuk oleh Tuhan melalui masalah yang saya hadapi. Dan iman saya sedang disempurnakan oleh Tuhan melalui masalah yang saya hadapi. Itu yang perlu kita renungkan dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Orang kadang-kadang tidak sampai kepada hal tersebut. Sehingga dia menjadi lemah dan putus asa. Karena fokusnya kepada masalah, kepada orang lain dan kepada hal-hal yang menurut dia itu yang menyebabkan dia jadi masalah. Tapi ketika kita memandang kepada Tuhan, oh Tuhan terima kasih, ternyata Tuhan sedang memakai masalah ini untuk membentuk iman saya dan menyempurnakan iman saya. Amin saudara. Itu yang penting ya. Kadang-kadang kita tidak sampai ke sana. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir Ibrani berkata apa ya? Ayatnya yang ke-2 terus ya, saya akan baca ya. Bagian selanjutnya ya. Jadi yang memimpin kita kepada iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang sediakan bagi dia ya, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Nah ingin saudara perhatikan ayat ini berkata begini ya. Abaikan kehinaan ya. Fokus kepada hadiah, kepada keselamatan yang Tuhan sediakan kepada saudara, kepada sorgawi, hadiah sorgawi ya, kepada mahkota sorgawi ya. Abaikan kehinaan ya. Saudara, sulit kita untuk mengabaikan kehinaan ya. Ketika kita dijelek-jelekan orang, ketika kita dihina orang, diintimidasi orang, kita akan mengingat-ingat itu saudara ya. Kita tidak mau mengabaikan apa yang orang katakan kepada kita tentang sesuatu yang buruk ya. Nah saudara, Tuhan Yesus itu mengabaikan kehinaannya ya. Dan dia tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan oleh Allah Bapa di sorga ya. Saudara, ada satu tokoh Alkitab yang perlu kita perhatikan, dia adalah Daud ya. Dalam kitab 2 Samuel pasal 16, saya ajak kita untuk melihat ini ayat terakhir ya. Dalam 2 Samuel pasal 16 di situ ya, ada sebuah kisah menarik ketika Daud itu sedang mengungsi, sedang melarikan diri dari kejaran anaknya Absalom yang ingin merebut takhta kerajaannya ya. Absalom itu anak durhaka, dia menggeser takhta bapaknya sebagai raja Israel. Dia duduki istana ya. Dan dia berusaha untuk mengejar bapaknya, untuk membunuh bapaknya. Karena ambisi kekuasaannya, dia tega mau membunuh orang tuanya. Itu Absalom. Nah dalam perjalanan melarikan diri Absalom bersama rombongannya saudara. Dalam 2 Samuel pasal 16 itu berkata begini ya. Ya. Ayat yang ke-5 saudara, nanti saudara baca di rumah ya. Saudara baca di rumah supaya saya tidak habis membaca. 2 Samuel pasal 16 ayat 5 sampai 14. 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 14. Saya mau cerita gini ya. Ketika Daud sedang mengadakan perjalanan mengungsi, melarikan diri dari anaknya Absalom yang berusaha mengejar dan membunuh dia. Nah, saudara perhatikan, Daud itu bersama rombongannya itu dalam perjalanan melarikan diri itu, di seberang itu ada yang bernama Simei. Simei ini keluarganya Saul ya. Nah si Simei ini mengutuki Daud ya, dia, terkutuklah engkau orang dursila. Dia dikutuk-kutuk sama si Simei ya. Dia hina-hina sama si Simei. Kapok kau ya, kapok kamu. Gara-gara kamu menyingkirkan keluarga Saul gennya, dia dikatakan seperti itu. Padahal memang Tuhan yang menyingkirkan Saul. Tapi Simei datang hadir untuk tambah menghina Daud di tengah-tengah dia sedang dalam keadaan tekanan anaknya ya. Nah saudara, pada waktu dia dikutuk-kutuk oleh Simei, saudara apa yang terjadi? Abisai itu pengawalnya itu berkata begini, Tuanku, tidakkah engkau memperhatikan si Simei, si anjing yang sedang mengutuk engkau? Ya, dia mengatakan kalau Simei itu anjing. Ya, izinkan aku untuk menyeberang dan memenggal kepala anjing itu kata si Simei. Ya, ya. Dia berkata begini ya. Nah. Ayat 9, 2 Samuel 16 ayat 9.
Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Nah saudara, Abisai yang justru marah. Ya. Daud tidak marah ketika dikutuk-kutuk sama si Simei, dia tidak marah. Makanya Daud berkata begini, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk." Ya. Sebab ya, apabila Tuhan berfirman kepadanya, "Kutukilah Daud," siapakah yang akan bertanya, "Mengapa kau berbuat demikian?" Ya. Ya. Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pengawalnya, "Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini." Aduh saudaraku yang dikasih Tuhan, saya itu melihat ayat ini tuh luar biasa. Kebanyakan kita tidak mau mengabaikan orang yang menghina kita. Kita kadang terpengaruh dengan orang-orang yang menghina kita, ya. Dengan omongan-omongan orang yang seperti saya beritahu tadi pada bagian awal, ya. Daud tidak terprovokasi dengan kutukannya si Simei. Tapi Daud berkata, "Biar toh. Kalau memang Tuhan memakai dia untuk mengutuki saya, apa urusanmu dengan saya?" Ya. Sudah biar aja. Pasti kalau itu tidak benar, Tuhan pasti akan membalaskan kepada saya, kepada orang itu, ya, atas perbuatannya mengutuk saya. Jadi kita belajar untuk mengabaikan kehinaan. Apapun yang orang perlakukan kepada saya dan saudara, abaikan itu saudara. Itu tidak akan memberi keuntungan buat saya dan saudara ketika kita meladeni orang yang sedang menghina saya dan saudara. Ketika kita meladeni orang yang mengkritik kita, ya. Ketika kita meladeni orang yang marah dan berbuat jahat kepada kita, orang yang membenci kita, tidak ada keuntungan saudara, ya. Justru itu merugikan saya dan saudara sendiri, ya. Justru Tuhan tidak akan bertindak. Makanya dalam surat Roma pasal 12, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, ya. Ingat, pembalasan adalah hakku, bukan kamu yang membalas, ya. Tanggung jawabmu adalah selesaikan tugasmu sebagai pengikut Kristus, berlomba dalam iman, abaikan semua kehinaan seperti Yesus. Yesus mengabaikan kehinaan. Kalau Yesus saja mengabaikan kehinaan, pada waktu dia dihina-hina, diludahi, dia ditampar, digantung di salib, bahkan di atas kayu salib, Yesus berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Mestinya kita itu pengikut Kristus malu kalau kita ngeladeni dan mendamprat orang yang menghina saya dan saudara, ya. Yesus saja tidak mendamprat mereka. Yesus tidak membela diri. Yesus tidak turun dari salib dan menghajar mereka. Tidak. Yesus tetap diam dan mengabaikan semuanya itu. Dia tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan buat dia. Saudara, jangan terprovokasi dengan orang-orang yang membenci saudara, yang menghina saya dan saudara, yang mengomentari saya dan saudara yang tidak seperti si Simei yang mengutuk-ngutuk. Walaupun saudara dikutuk orang, terkutuklah engkau. Saudara mungkin saat ini sedang dikutuk orang, biarkan, tidak apa-apa, ya. Doa Tuhan ganti kutuk itu menjadi berkat buat saya, ya. Jadi jangan saudara balas mengutuk, saudara dicaci, saudara balas mencaci, ya. Saudara dipisui, saudara balas misui, ya. Jadi saudara jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Petrus mengatakan jangan membalas caci maki dengan caci maki, ya. Tapi kita dipanggil untuk jadi berkat, berkati mereka yang mencaci saudara, ya. Jangan balas mengutuk mereka, karena itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi biarlah saat ini kita berhenti untuk meladeni orang-orang yang menghina kita. Abaikan semua penghinaan yang mereka tujukan kepada saya saudara. Tetap berlomba di dalam Kristus supaya kita tidak menjadi lemah. Pandang pada Yesus, ya. Pandang pada hadiah yang Tuhan sediakan buat saya saudara di sorga nanti, ya. Dan kita berlomba dengan tekun, ya, di dalam Tuhan, ya. Ingat ada banyak orang yang menyoroti kita, ya. Oleh karena itu semua beban-beban pikiran saya dan saudara, ya, yang terakhir itu, tanggalkan semua beban-beban pikiran saudara yang membebani hidup saudara, ya. Apa yang membebani hidup saya dan saudara saat ini, tanggalkan semua itu, pikiran kita, ya. Apapun yang membebani saya dan saudara, masalah kita jangan sampai itu membebani kita mengikut Kristus. Sudahlah, masalah itu juga akan hilang, akan berakhir dengan sendirinya. Masalah itu tidak selamanya ada dalam kehidupan kita. Selama kita memandang kepada Kristus, Tuhan yang akan menyelesaikannya dan kita akan diam saja, ya. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini memberkati kita semuanya.
Tuhan Yesus memberkati kita, tetap semangat karena bersama Yesus kita akan cakap menghadapi perkara besar dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan shalom.